Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, Yo Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu deras air matanya menangisimu. Ya, deras air matanya menangisimu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan yang pastinya kalau kamu pingin energinya fokus cuma untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Ya, kita lihat dulu teman-teman, ada energi seperti apa yang deras air matanya menangisi kamu ya. Teman-teman, ini menjelaskan sebuah perasaan-perasaan yang sangat galau, karena memang mungkin sekali hubungan di antara kalian itu banyak sekali rintangannya, banyak sekali penghalangnya ya. Jadi memang hubungan ini tuh sulit gitu ya, masalahnya banyak ya. Masalah dari dalam kalian juga, antara kalian berdua juga mungkin ada masalah. Belum dari faktor-faktor luar yang ikut berkontribusi terhadap masalah gitu ya yang ada di antara kalian. Sehingga hubungan ini itu seperti kok rumit gitu ya, kok sepertinya susah untuk maju karena rintangan dan halangannya banyak teman-teman, yang membuat hubungan ini seolah-olah stagnan, jalan di tempat, nggak bisa kemana-mana, belum jelas masa depannya seperti apa, belum jelas ke depannya akan gimana gitu ya teman-teman. Tapi ini juga bisa saja menggambarkan perasaan dia yang saat ini merasa benar-benar terblokir ya. Dia merasa saat ini hidup dia itu sedang lagi banyak-banyaknya penghalang, lagi banyak-banyaknya masalah gitu ya, sehingga dia pun hidupnya jalan di tempat gitu ya. Ibaratnya nggak ada progres apa-apa mungkin kalau yang Sora lihat di sini ya. Tapi ya, banyak masalah ini sebenarnya juga membawa kepada energi untuk dia itu lebih banyak berefleksi dan lebih banyak berpikir untuk perkembangan dirinya dia secara jiwa dan pemikiran ya. Ini juga sangat mungkin banget hubungan kalian yang penuh dengan kendala ini juga mungkin sekali membuat kamu tuh jadinya banyak belajar, banyak mengolah batin, banyak akhirnya lebih mawas diri, pikirannya lebih dewasa, kesadarannya lebih naik, dan istilahnya ada perkembangan lah dalam kualitas batin kalian ya teman-teman. Orang ini tuh sangat-sangat kangen atau sangat rindu atau sangat berharap untuk bisa berkomunikasi sama kamu ya. Dan di sini kalau Sora lihat sebenarnya kamu juga banyak yang berharap untuk mendapatkan kabar dari dia, mendapatkan komunikasi lagi dari dia, karena mungkin saat ini tidak ada komunikasi di antara kalian. Kamu juga mungkin tidak tahu kabar dia seperti apa, dia mungkin gak respon kamu, dia ngilang dan sebagainya. Oke? Teman-teman, orang ini itu memang ya banyak menutupi dari kamu. Ini juga yang mungkin menjadi salah satu kendala dalam hubungan kalian ya. Apapun alasannya, kalau Sora lihat di sini dia banyak mungkin berbohong untuk menutupi banyak hal ya. Tapi kalau Sora lihat nggak semuanya itu memang berniat untuk benar-benar bohong sama kamu. Tapi ada yang kayak kalau Sora lihat mau nggak mau bohong ya, stagnan gitu ya, menyembunyikan karena memang situasinya dia itu nggak baik-baik aja ya. Mungkin dia takut kamu tidak menerima kalau dia bicara apa adanya, dia takut mungkin kamu menghilang, menjauh ya, kehilangan perasaan kalau kamu tahu apa-apa aja yang sudah dia sembunyikan dari kamu. Jadi banyak alasan ya. Ada juga yang merasa insecure dan tidak percaya diri untuk jujur teman-teman ya. Ada beberapa dari mereka itu sedang berurusan dengan masalah hukum ya. Jadi mungkin ada masalah hukum di kantor ya. Hukum di sini tidak harus kriminal ya, tapi mungkin lagi ada dokumen yang harus diurus, lagi ada masalah-masalah yang harus diurus, perizinan yang diurus gitu ya, atau bahkan ada ya yang mungkin sedang dalam proses persidangan untuk yang namanya perceraian, itu juga ada ya. Intinya ada masalah hukum yang sedang dihadapi gitu ya.
Lalu teman-teman di sini, kalau Sora lihat hubungan kalian itu sudah berakhir ya. Kalau Sora lihat di sini sudah berakhir, sudah break up, sudah mentok gitu ya. Dan mungkin serasa sangat-sangat putus asa, mungkin sulit untuk bisa bersatu kembali gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ya, ada rasa sakit karena terluka dan hubungan yang sudah berakhir atau mungkin saja baru berakhir teman-teman ya. Dengan harapan sebenarnya masih bisa berteman, walaupun ini memang mungkin sulit ya untuk tetap berteman sementara masih punya perasaan, atau tetap berteman padahal masih mengharapkan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada kayak rasa sakit ya teman-teman, jadi sangat mungkin banget ya dia banyak tersakiti atau banyak terluka dengan perpisahan ini, atau justru mungkin banyak juga dari perilaku dia yang dengan sadar atau tanpa sadar menyakiti kamu dan menyebabkan kamu terluka ya teman-teman. Tapi di balik itu semua, kenapa saat ini dia itu sedang menangis mendalam, itu juga karena dia masih merasa ada cinta yang sangat mendalam di dalam hatinya dia ke kamu. Masih ada kekuatan cinta, masih ada kekuatan perasaan yang kuat ya, dan masih ada dia tuh pingin tahu kamu, dia nyariin kamu teman-teman ya. Sebelumnya mungkin kalian selain ada yang memang banyak masalah gitu ya, mungkin dia berpikir bahwa meninggalkan kamu atau menyudahi hubungan itu mungkin saja sesuatu yang lebih baik gitu ya. Atau mungkin dia juga ada yang lain, dia mungkin memilih yang lain daripada kamu ya. Entah itu mungkin dia lebih memilih pekerjaannya, dia lebih memilih lawan jenis lain, lebih memilih pekerjaannya dia, tapi intinya adalah ternyata belum tentu ya apa yang dia kelihatan lebih baik itu selalu lebih baik teman-teman ya. Dan saat ini kenapa dia banyak kesedihan, banyak air matanya deras ya ketika memikirkan kamu, karena kalau sholat di sini ada waktu ketika dia berefleksi, emosi dia itu banyak tercurahkan ya teman-teman ke kamu, dan bagaimana perasaan dia selama ini. Kalau sholat lihat, dia juga dapat petunjuk dari semesta ya, sebenarnya kalian itu koneksinya seperti apa ya, bisa melalui mimpi, bisa melalui firasat, bisa melalui apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat gitu ya teman-teman ya. Ini memang hubungan yang semesta turut andil di sana ya. Dan sebenarnya kenapa dia juga sangat-sangat kerasa sedih, karena di sini ada rasa kehilangan yang mendalam ketika tidak ada komunikasi sama kamu ya. Jadi di sini memang ada rasa sakit kehilangan, rasa kesepian karena tidak ada komunikasi sama kamu. Mungkin sekali kalian main diem-dieman, gak ada kontak yang tadi Sora udah bilang gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat, dia berharap banget ini ya, hubungan itu memang masih mungkin gak sih diperbaiki, atau masih mungkin gak ya ada jalan gitu ya. Ntar Sora belum siap, belum diambil dulu. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak energi dia itu ngerasa kecewa, luka dengan keadaan dan hidupnya dia ya. Berulang kali dia ingin mencoba untuk berkomunikasi sama kamu, mengirimkan pesan tertulis, tapi dia itu kayak nggak punya keberanian. Jadi maju mundur dari tulis dihapus gitu ya. Nggak punya keberanian teman-teman untuk menghadapi kamu. Mungkin kenapa? Karena keadaan juga lagi nggak gitu bagus. Dia juga mungkin sudah banyak menyakiti kamu gitu ya. Dan dia juga ada juga beberapa dari mereka ya yang takut malah tambah memperumit dan mempersulit situasi dan keadaan yang sudah seperti sekarang gitu ya, sudah rumit. Kita coba lihat apa sih yang sebenarnya mungkin menjadi masalah dalam hubungan ini. Teman-teman, memang ini untuk masalah kefokusan dan kesuksesan. Jadi banyak ya yang memang mungkin masih harus berfokus dalam mengejar karirnya, kesuksesannya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi salah satu jadi kendala memang ada kesuksesan yang mungkin belum dia raih. Jadi orang ini tuh kayak masih mengutamakan untuk yang namanya kerjaan, meraih keberhasilan dia, kesuksesan dia. Dan di sini juga mungkin banget ya, ada yang dia tuh belum bisa berdisiplin untuk fokus, berintegritas memegang apa yang dia katakan atau apa yang dia janjikan ya. Itu yang mungkin juga menjadi kendala ya. Selain daripada itu, teman-teman, memang di sini kesulitan finansial yang sedang dia hadapi itu sangat-sangat
sulit ya, sangat mendalam. Jadi ketika sulit secara finansial itu otomatis membuat dia merasa insecure dengan situasinya dia ya. Banyak khawatirnya gitu ya, banyak worry-nya gitu ya teman-teman, karena memang sulit ini kalau Sora lihat ya, dan benar-benar keadaannya itu memang nggak baik ya. Jadi memang secara mentalitas pun dia jadinya labil, lemah gitu ya teman-teman. Dan ini bisa saja juga ada masalah tentang pemilihan hati. Nah, selain situasinya kurang bagus, di sini juga mungkin ada yang kayak, bener nggak ya kalau aku pilih kamu, kamu adalah pasangan yang paling tepat untuk aku gitu ya. Jadi kayak dia itu masih ragu-ragu, nggak yakin gitu ya. Kenapa? Balik lagi, karena mungkin juga masa depan dia menurut dia belum kelihatan jelas. Makanya keraguan-raguan itu pun juga sangat-sangat terasa. Kenapa sekarang dia menangis dengan derasnya? Teman-teman, dia kehilangan seseorang yang ngebuat dia ngerasa nyaman. Kamu bisa membuat ngerasa nyaman, ngerasa aman. Kamu tuh sudah seperti ibaratnya keluarga dia sendiri ya. Apapun hubungan kalian, dia tuh merasa kamu sudah seperti keluarganya. Dan sekarang dia kehilangan seseorang yang sudah seperti keluarga dia sendiri ya. Itu satu. Aku naikin dulu. Terus kita lihat apalagi yang menyebabkan dia menangis ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia mulai merasakan pertanda kalau kalian itu terhubung, kalian itu terkoneksi, kalian itu ada energi cinta di sana, dan dia ternyata masih sangat-sangat adiksi ke kamu. Dia tidak bisa melepaskan kamu ternyata. Jadi melepaskan kamu itu sebenarnya dia menyesal gitu ya. Kenapa kok aku mungkin terburu-buru atau gimana? Tapi karena keadaan aku juga harus ngelepasin kamu. Jadi dia kayak di satu sisi belum bisa siap, tapi di satu sisi masih belum bisa lepasin kamu ya. Dan sebenarnya kamu itu tempat dia merasa tenang dan nyaman juga teman-teman ya. Dan kamu orang yang paling bisa memahami emosinya dia, memahami perasaannya dia, dan kamu juga bisa berempati ibaratnya dengan situasi dan keadaan dia ya. Dan saat ini sangat mungkin banget dia rajin untuk mantauin sosial media kamu gitu ya. Lihat kamu sekarang gimana, rajin stalking kamu ya. Sebenarnya kalau yang Sora lihat, kalian itu punya sisi yang sama. Ada sisi dimana apa yang kamu lakukan akan dia lakukan, begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya kalian tuh punya sisi mirroring juga teman-teman. Dan saat ini memang sangat deras air matanya sesuai dengan gambarnya, karena di sini memang ada energi kegelisahan, ketidaktenangan. Kenapa dia merasa tidak tenang ya teman-teman? Yang pertama adalah dia sebenarnya nggak kuat memang. Secara nyata dia nggak kuat untuk jauh dari kamu. Apalagi sekarang banyak pertanda kalau kamu sebenarnya cinta sejati dia ya. Jadi masuk mungkin dalam apa yang dia lihat, yang tadi Sora bilang mimpi dan sebagainya, yang ngebuat dia tuh ngerasa kayak mungkin seharusnya aku tidak jauh dari kamu, aku seharusnya mengusahakan hubungan kita ya. Orang ini memang orang yang penuh dengan kejutan ya. Pergerakannya dia, apa yang dia pikirkan itu kadang-kadang tidak bisa ditebak ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, memang yang paling dia inginkan adalah adanya persatuan kembali ya teman-teman. Adanya persatuan kembali, dan itu sebenarnya juga sangat mungkin sudah kamu rasakan juga. Karena memang dia tidak bisa memungkiri firasat batinnya dia yang merasa bahwa kalian harusnya bersatu, kalian harusnya bersama-sama ya. Karena hati dia itu seperti mengarahkan dia untuk ke kamu. Hatinya dia itu mengarahkan untuk dia mengusahakan hubungan dengan kamu teman-teman gitu ya. Bagaimanakah perasaan dia saat ini ke kamu? Banyak konflik memang di antara kalian ya, tapi di sini dia mulai merasakan bahwa seharusnya ketika ada konflik itu bukan dijadikan alasan untuk berpisah gitu ya. Tapi di sini kalau Sora lihat, dia itu kepikiran ya, pertengkaran di antara kalian, kesalahpahaman dan sebagainya, tapi di situ juga menandakan bahwa dia masih punya ambisi ke kamu teman-teman ya. Penyesalannya itu sangat besar ya, sehingga dia merasa sekarang gelisah. Apalagi beberapa dari kalian sudah bikin jarak sama dia, mungkin sudah blocking dia, sudah nggak mau respon dia lagi dalam komunikasi. Dia merasa dia kayak putus asa, masih ada nggak ya kesempatan untuk kita sama-sama.
Karena memang dia itu sebenarnya punya energi, dia mengagumi kamu sebenarnya teman-teman. Dia banyak yang mengagumi kamu. Dan di sini kalau Sora lihat ya, justru ketika kamu nggak ada kamu di dalam hidupnya dia merasa rintangan atau halangan itu justru semakin banyak ya. Kalau Sora di sini banyak yang mengalami merasa kok rintangan di hidup aku ketika kamu nggak ada bukannya berkurang malah menambah. Sekarang ada beban masalah hati, masalah kangen. Karena hidup dia tanpa kamu itu kayak dia tuh harus ngebuat hidupnya tuh aman terus. Artinya apa? Orang ini itu seperti dipaksa ya oleh situasi dan keadaan untuk berpikir dengan logika dan mematikan mungkin perasaan dia ke kamu karena banyak halangannya ya. Dan dia ngerasa saat ini hidup dia banyak stagnan. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Haruskah aku menghubungi kamu lagi atau aku harus let go kamu gitu ya. Karena memang dia ngerasa yang memang cuman bisa seimbangin dia ya kamu, yang bisa memahami dia paling dalam juga kamu, yang dalam banyak hal bisa cocok sama dia kamu. Bukannya dia tidak mencoba untuk mencari orang baru, tapi rasanya beda, perasaannya beda, dan ini juga sangat mungkin menandakan bahwa dia mungkin takut kalau kamu sudah mulai ketemu sama yang lain. Sehingga dia sebenarnya berharap dia bisa punya relationship yang utuh sama kamu. Dia berharap masih ada komitmen yang bisa dia tawarkan sama kamu, teman-teman. Ya, karena memang kamu adalah tempat dia merasa tenang, merasa nyaman. Di antara semua, kamu tuh yang memang paling bisa bikin dia nyaman. Ya, dan paling bisa membawa kebahagiaan untuk dia. Isi hatinya. Maaf, aku pernah memberikan kamu banyak sekali harapan palsu ya, menjanjikan masa depan, sementara masa depan belum terlihat dengan jelas. Aku itu sendirian karena aku butuh waktu. Kenapa dia tidak langsung datang ke kamu atau tidak langsung mengejar kamu, teman-teman? Karena memang dia sebenarnya butuh waktu untuk sendiri dulu, nenangin diri. Aku berusaha menolak perasaan aku tentang kamu, tapi kok sulit. Aku selalu kepikiran kamu, aku selalu punya perasaan ke kamu. Aku mau buka diri aku ke kamu tuh sebenarnya siap nggak siap ya tentang keadaan dia ya. Kalau soal keadaan dia memang cukup rumit sih. Finansial dia nggak bagus, kesiapan segala sesuatu lagi banyak masalah. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Artinya orang ini sangat mungkin ya intens mikirin kamu. Maafkan aku tidak bisa mencintai kamu dengan cara yang cukup baik. Dia merasa kayak aku nggak cukup sayangin kamu dengan baik ya. Kamu tuh sebenarnya adalah energi the one yang aku cari, si satu-satunya itu. Cuman di satu sisi dia takut karena dia belum siap, teman-teman. Tapi yang bisa dia rasakan, kamu adalah sangat mungkin bagian dari hatinya atau bagian dari jiwanya. Kita sekarang coba lihat apakah dalam ke depan masih ada jalan kalian untuk bisa sama-sama ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini sebenarnya ya komunikasi itu sangat mungkin bisa terjalin kembali. Cuma memang ini keputusan ada di tangan kamu bagaimana kamu meresponnya ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat dia masih banyak stres, masih banyak tekanan, masih bisa banyak kewajiban gitu ya. Sehingga kalau Sora lihat komunikasi bisa terjalin, tapi untuk masalah ke depan itu masih belum jelas ya. Jadi sebenarnya dia pingin berkomunikasi lagi, pingin menjalin hubungan lagi, tapi masalahnya adalah mohon maaf, masa depan itu masih belum kelihatan jelas, teman-teman ya. Masih demun, masih unclear ya. Oke. Apalagi beberapa dari mereka, tapi nggak semua, pernah sudah mematahkan kepercayaan kamu. Jadi kepercayaan kamu makin sulit untuk dibangun, teman-teman ya. Tapi yang pastinya ini ada mungkin bisa komunikasi lagi, teman-teman ya. Apalagi di sini banyak hasrat yang kuat ya, baik secara seksual juga banyak di sini yang Sora lihat ya. Tapi yang perlu dijadikan poin adalah untuk ke depan tentang masalah finansial itu masih menjadi sesuatu yang harus difokuskan. Jadi hubungan ini ada potensi tapi 50-50 karena masih banyak rintangan dan halangannya. Satu aja masukan buat kamu gimana ke depannya. Teman-teman, kalau kamu selama masih bingung
ya, apa yang kamu mau, apakah kamu mau menjalankan hubungan ini tapi belum jelas, masih gambling, atau memang kamu udah jelas ya apa yang kamu mau ya teman-teman. Intinya adalah temukan dulu jawaban yang apa yang benar-benar kamu mau. Kalau kamu masih bingung, sebaiknya tidak dijalani gitu ya teman-teman. Tapi memang ada koneksi di antara kalian dari past life. Tapi intinya adalah ini udah hubungan yang memang ada takdir semesta di sana. Tapi apa namanya, yang perlu dipertimbangkan adalah kalau masih membingungkan apakah memang mau diterima gitu ya. Karena masih mungkin kamu akan ada rasa sakit karena memang situasi dia belum tahu ke depan seperti apa karena bebannya sangat banyak, jadi prosesnya juga mungkin lama. Kamu juga nanti akan berkorban hati kalau mau tetap sama dia ya, kalau mau tetap seperti itu. Kalau kamu nggak mau ya kamu udah tahu harus ngapain. Tidak usah dipikirkan kapan dia datang ya teman-teman, karena memang sekarang tuh agak susah dipetakan untuk kapan dia datang karena situasi dan keadaan dia gitu ya. Tapi yang pasti ada sparks yang bersemi kembali. Kalau surat di sini segera sih. Ketika ada celah, ada proses di sana akan masuk kembali. Tapi kalau hubungannya penuh dengan ketidakpastian, apakah siap? Kamu yang tahu jawabannya. Kita akan coba cek zodiak yang terungkap di sini ya. Oke, bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus ya teman-teman. Ada Scorpio, Gemini, Sagittarius, Aries, Libra, Pisces, Leo lagi, dan ada Scorpio lagi ya. Dicek enggak Leonya cuma satu, Scorpio yang dua. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet ya. Bisa jadi alfabet dia, bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet kalian sama-sama ya. Oke, kita mau coba lihat. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang pengen beli alat pembacaan, pengen booking baca bazi, atau yang kepingin untuk belajar tarot, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot, satu pintu saja. Oke. AXHYC YDPST JDUCZQS 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you. As always, jangan lupa main ke channel Miss Hana Sora. Bye-bye.